Welcome to my channel. Selamat datang di video gua. Di video ini gua akan membahas tentang 13 senjata bulan dan siapa pemilik yang ditunggu oleh Ro dari senjata ini. Senjata 13 bulan atau bisa disebut sebagai 13-month series yang terdiri dari 12 senjata ignition weapon dan 1 armed inventory. Senjata ini merupakan kunci penting dalam cerita Tower of God. Tambahan informasi, senjata ignition weapon merupakan senjata yang memiliki jiwa atau roh di dalamnya. Ciri-ciri utama senjata ignition weapon yaitu senjata tersebut bisa diaktifkan oleh penggunanya, dan jika senjata tersebut sudah diaktifkan akan melepaskan ledakan kekuatan yang luar biasa. Salah satunya ini senjata 13 bulan. Senjata ini dibuat dan ditempa oleh seorang blacksmith atau pandai besi yang bernama Azul Edwaru, yang merupakan salah satu pengrajin besi terhebat di dalam workshop dan juga di dalam menara. Azul Edwaru menjelaskan bahwa semua senjata di dalam menara sebenarnya didesain menyerupai senjata yang dibawa oleh Jahar dan 12 Great Warriors saat mereka memasuki menara. Yang berarti, senjata yang mereka bawa dari luar ini didesain bukan untuk menahan tekanan Shinsu, karena di luar menara tidak terdapat Shinsu. Lalu Azul Edwaru membuat semua senjata yang di dalam menara didesain untuk menahan tekanan Shinsu, sehingga senjata tersebut tidak mempunyai pengaruh besar dengan gesekan terhadap Shinsu. Pada suatu saat, Jahar yang mendeklarasikan dirinya sebagai raja menutup dan mengunci lantai 135 agar tidak ada yang bisa menaikinya. Lalu Jahar memberikan setengah bagian dari kunci tersebut kepada Azul Edwaru untuk melelehkannya dan mengubahnya menjadi senjata 13 bulan. Pada awalnya, Jahar membuat senjata tersebut bertujuan untuk diberikan kepada ke-12 temannya dan satu senjata untuk dirinya sendiri. Mereka disebut sebagai 12 Great Warriors, yang gue rasa kalian sudah tahu nama dari ke-12 orang ini. Selain karena itu, senjata 13 bulan ini diambil dari nama bulan tempat Jahar berasal, yang katanya di sana terdapat 13 bulan dalam satu tahun. Namun karena dua dari mereka, Vi dan Arlene Grace, tidak setuju atas keputusan Jahar menjadi raja dan berhenti menaiki menara, akhirnya mereka mengadakan pemberontakan. Karena itu, Jahar membatalkan untuk membagi senjata tersebut kepada semua temannya. Setelah peperangan besar dan setelah bertahun-tahun kejadian pemberontakan Vi dan Arlene ini, salah satu dari kepala keluarga agung yaitu Pau Bidagusteng menyarankan kepada Jahar untuk mengadakan sistem Putri Jahar, yang mana sistem ini bertujuan untuk memaksa para putri Jahar bersaing satu sama lain untuk memperebutkan dan mengumpulkan senjata 13 bulan. Jika salah satu dari mereka berhasil untuk mengumpulkan semua senjata tersebut, maka putri yang berhasil itu akan layak menjadi istri dari Jahar. Namun, kenyataannya tidak seperti itu, bahwa sebenarnya Jahar membuat para putri dari generasi pertama untuk gagal dan membenci satu sama lain, sehingga mereka membuat perjanjian dengan Jahar untuk memasukkan jiwa mereka ke dalam senjata tersebut. Karena perjanjian ini, jika seorang putri dari generasi berikutnya mengaktifkan 2 atau lebih senjata 13 bulan, maka jiwa yang ada di senjata itu akan mengambil alih tubuh putri tersebut dan membuat putri itu tidak sadarkan diri. Lalu, putri yang diambil tubuhnya ini akan mengamuk dan menyerang siapa saja di sekitarnya, tidak pandang teman atau musuh seperti yang dilakukan oleh Yuram. Hal ini akan berlangsung 1 minggu lamanya. Setelah itu, roh tersebut akan kembali ke senjatanya. Sehingga, jika Jahar mengetahuinya, dia akan memberikan berita palsu bahwa putri itu menjadi gila dan dia akan memberikan perintah untuk membunuh putri itu. Hal ini pernah terjadi pada Eurasia Ene Jahar, yang sebenarnya dia tidak mengaktifkan 2 senjata bulan. Semua hal ini sudah direncanakan oleh Jahar sendiri, karena memang dari awal dia tidak pernah berniat menjadikan salah satu putri Jahar agar menjadi istrinya. Sehingga, hal ini dilakukan supaya tidak ada satupun putri yang bisa mengumpulkan ke-13 senjata tersebut. Karena adanya perjanjian ini, telah mengorbankan 5 putri Jahar yang belum diketahui namanya, kecuali Yuram Jahar. Bertahun-tahun setelah itu, persaingan di antara putri Jahar mulai sedikit meredah. Sudah mulai jarang ada pertarungan di antara putri untuk merebutkan senjata 13 bulan. Bahkan cerita mengenai persaingan putri Jahar yang dulu sudah hilang, dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Bisa dibilang, sampai sekarang senjata 13 bulan ini tetap menjadi simbol penting untuk para putri Jahar yang berhasil menjadi ranker dan hanya putri yang terpilih untuk bisa dianugerahkan senjata tersebut. Simbol ini sangat penting dibanding semua senjata yang ada di dalam menara. Namun, bukan berarti senjata ini merupakan senjata paling kuat di dalam menara, karena masih banyak senjata yang lebih kuat dibanding senjata tersebut. Seperti yang Xiu katakan, sebenarnya Yuriha memiliki senjata yang lebih kuat dibanding Black March. Bisa dibilang senjata itu bernama Kranos. Malahan dari ke-13 senjata ini, mereka tidak memiliki ranking yang tinggi. Hanya Golden November lah yang memiliki ranking S dari ke-13 senjata tersebut. Pernah dikatakan hanya putri Jahar yang resmi saja yang bisa mengaktifkan senjata ini. Namun hal ini dibantah oleh anak Jahar yang bukan putri resmi dan tokoh utama cerita ini, yaitu Bam.
mereka berdua berhasil mengaktifkan salah satu senjata 13 bulan. Bahkan status mereka sendiri masih sebagai regular. Sebenarnya, mau seberapa kuat orang itu atau seberapa tinggi pangkatnya, mereka tidak bisa memaksa senjata tersebut untuk aktif. Bahkan Yuriha sendiri pun selaku putri jahat resmi pemilik dari Black March dan berstatus High Ranker, tidak dapat mengaktifkan senjata tersebut. Senjata itu akan aktif sesuai kemauan Dairo yang ada di dalam senjata itu. Sampai sekarang, para putri yang memiliki senjata 13 bulan terdapat aturan penting yang tidak boleh dilanggar, yaitu senjata 13 bulan yang telah dianugerahi kepadanya tidak boleh diberikan kepada siapapun. Bagi putri yang melanggar, dia akan mendapatkan hukuman dari jahat dan mendapat eksekusi mati. Yang berarti, senjata 13 bulan ini hanya boleh dipegang oleh kalangan putri jahat. Namun, putri itu boleh menolak untuk tidak diberikan senjata 13 bulan, seperti yang dilakukan oleh Heiche jahat. Oke, sekarang gue akan bahas ke-13 nama dari senjata ini. Pertama, Silver January. Seperti namanya, senjata ini pastinya memiliki warna silver dan merupakan senjata 13 bulan pertama yang dibuat. Senjata ini sampai sekarang masih dimiliki oleh Eun Jahat. Namun tidak ada info lebih mengenai senjata ini dan putri yang memilikinya. Yang pasti, kedepannya akan ada cerita mengenai senjata dan putri ini. Karena kita tahu senjata 13 bulan ini merupakan kunci penting yang diperlukan untuk dapat membuka lantai ke 135. Pastinya bukan hanya Silver January saja, namun semua senjata 13 bulan ini akan diceritakan dan dibongkar oleh Sius suatu saat nanti. Lalu yang kedua, ada White February. Senjata kedua dari ke-13 senjata bulan. Senjata ini awalnya berada pada seorang putri yang tidak diberitahu oleh Sius siapa nama pemilik pertamanya. Namun senjata ini direbut oleh Eurasia Jahat dengan membunuh pemilik sebelumnya. Karena Eurasia disegel oleh Jahat, senjata ini sekarang diperkirakan kembali ke tangan Jahat menunggu untuk diberikan ke putri selanjutnya. Apa mungkin salah satu putri jahat yang sekarang atau nanti saat Endrosi menjadi Ranker akan dianugerahi senjata ini? Ya, kita lihat di kelanjutan cerita Tower of God nanti. Untuk teori pemilik senjata ini, sebelum Ene Jahat, salah satu kemungkinannya senjata ini dimiliki oleh Yuram Jahat. Dan pembahasan teorinya bisa kalian lihat di video gue sebelumnya. Ada rumor mengatakan, saat Hwarin menyebut senjata 13 bulan di lantai kematian, terdapat senjata berbentuk tongkat yang berwarna putih. Diperkirakan itu merupakan senjata dari White February. Namun, belum ada konfirmasi tentang hal ini. Selanjutnya yang ketiga, Black March. Senjata ini mempunyai informasi lebih banyak dibanding senjata 13 bulan yang lain. Karena senjata ini merupakan senjata pertama yang dikenalkan dan ditunjukkan bentuknya dalam cerita Tower of God. Senjata ini mempunyai bentuk jarum berwarna hitam dan pada gagangnya senjata ini terdapat tulisan berbahasa Jepang. Pada seri animenya, senjata ini memiliki perubahan desain menjadi bentuk Chokuto, senjata khas dari Jepang. Mungkin karena animenya sendiri diproduksi dari Jepang, sehingga beberapa hal diadaptasikan dengan budaya Jepang. Walaupun pada seri animenya bentuk senjata ini dirubah, tetap bentuk asli senjata ini berbentuk jarum, untuk dapat beradaptasi pada kadar Shinsu yang tinggi, sehingga putri yang menggunakan senjata ini tidak begitu terpengaruh dengan densitas Shinsu yang tinggi. Black March ini memiliki peringkat rank B yang jika diaktifkan akan menyerupai senjata dengan rank A. Untuk roh putri yang berada pada Black March, memiliki ciri-ciri berambut berwarna kuning panjang dan memiliki telinga yang berbentuk seperti ras elf. Roh ini memiliki sifat tomboy dan hanya mau mengaktifkan senjatanya pada cowok yang dianggap sebagai tipenya. Contohnya, saat Bam pertama kali mengaktifkan senjata tersebut. Black March yang sebelumnya belum pernah diaktifkan oleh Yuriha pemiliknya sendiri, aktif karena ketertarikannya kepada Bam. Di sini banyak pertanyaan, kenapa di sekian banyak senjata yang Yuriha miliki, contohnya Kranos, kenapa Hedon menyuruh Yuri untuk meminjamkan senjata Black March-nya? Pendapat gue di sini, pertama, dari segi penulis, Siu mau mengenalkan kita tentang senjata 13 bulan pada cerita ini. Kedua, kemungkinan Hedon mau menunjukkan dan membuat Yuriha tertarik kepada potensi Bam yang bisa mengaktifkan senjata 13 bulan, yang bahkan pemiliknya sendiri belum bisa mengaktifkan senjata tersebut. Sehingga karena hal ini, kita bisa lihat Yuriha sangat tertarik kepada Bam bahkan sampai stasiun terakhir pun. Yuriha melanggar aturan penting dari Jahat di depan semua orang untuk memberikan senjata 13 bulan ini pada orang lain, dan karena hal itu menjadikan dirinya musuh kerajaan Jahat. Selain itu, senjata ini merupakan senjata yang paling sering berpindah pemilik. Saat di lantai pertama, tanpa sengaja senjata ini terbawa oleh Bam ke lantai selanjutnya. Sampai saat bertemu dengan anak Jahat yang memegang senjata 13 bulan lainnya, yaitu Green April. Anak yang menyadari kekuatan yang sama dengan senjata yang dimilikinya ini membuat taruhan kepada Bam untuk mempertaruhkan masing-masing senjata 13 bulan miliknya, yang menghasilkan Bam pun kalah, dan Black March pun berpindah ke tangan anak. Namun seperti yang gue bilang sebelumnya, senjata itu hanya mau diaktifkan oleh orang tertentu, sehingga anak Jahat pun tidak bisa mengaktifkannya. Dan pada ujian selanjutnya, di sana anak sempat bertemu dengan pembunuh dari kerajaan Jahat, yaitu Lo Po Biaren.
Anak yang hampir dibunuh oleh Ren akhirnya ditolong oleh Yuri dan mengambil kembali Black Mars tersebut. Untungnya kejadian ini hanya sedikit orang yang mengetahuinya, sehingga cerita tentang Yuriha meminjamkan Black Mars tidak tersebar. Tambahan sedikit info, saat itu Endorsi sempat menggunakan Black Mars untuk melawan Lopobiaren bersama dengan anak. Lalu setelah itu, saat di lantai kematian, Yuriha berhasil mengaktifkan Black Mars dan Green April untuk melawan anak buah Heljo dan memancing Heljo keluar. Karena Hwarion berkata bahwa mantra yang dimiliki oleh senjata 13 bulan ini merupakan senjata yang memiliki mantra yang kuat, bahkan administrator saja tidak bisa mematahkan mantra ini. Di sini gue mau kasih penjelasan bahwa saat Yuriha mengaktifkan Black Mars, bukan karena dia bisa mengaktifkan senjata itu, tapi itu sebagai hadiah dari roh senjata bulan, karena sudah mengumpulkan mereka berdua sehingga mereka menawarkan untuk mengaktifkan salah satu dari mereka. Namun Yuriha memaksa untuk mengaktifkan keduanya, sehingga karena perjanjian antara roh tersebut dengan jahat, akhirnya Yuriha menjadi lepas kendali dan roh senjata 13 bulan itu mengambil alih tubuhnya. Saat kejadian itu, garam jahat berusaha mengeluarkan roh itu dari dalam tubuh Yuri. Namun hal itu digagalkan oleh Heljo. Tapi tidak lama setelah itu, Bam datang dan menghampiri Yuri. Tanpa sengaja, roh yang merasuki tubuh Yuri saat itu menghilang dan Yuri pun kembali normal. Menurut kalian, kenapa kedatangan Bam saat itu bisa menghilangkan roh yang merasuki tubuh Yuri? Penjelasan gue di sini. Kita tahu bahwa Bam memiliki kekuatan yang dapat melepaskan sebuah mantra, atau bisa kita bilang Bam memiliki kekuatan anti mantra, seperti saat dia melepaskan mantra yang terletak pada jantung Baylord Doom. Hal itu sama dengan Bam mematahkan roh yang memasuki tubuh Yuri. Karena Garam juga melakukan hal yang sama dengan menggunakan barang-barang yang mengandung mantra untuk melepaskan roh tersebut. Namun berbeda dengan Bam yang sudah memiliki kemampuan tersebut dalam dirinya. Jadi roh tersebut bisa lepas dari tubuh Yuri karena Bam memiliki kemampuan untuk mematahkan sebuah mantra. Setelah kejadian ini berlalu, singkat cerita pada saat arc stasiun terakhir, tim Bam dihadang oleh skuadron yang dipimpin oleh Calavan, mengakibatkan perang yang cukup besar di antara mereka. Yuri pun yang saat itu memegang dua senjata bulan miliknya, memberikan salah satu senjatanya yaitu Black Mars kepada Bam, yang saat itu Bam sedang melawan Ranker. Saat itulah Yuri melanggar peraturan penting dan secara tidak resmi menjadikan dirinya sebagai pengkhianat. Black Mars akhirnya berpindah tangan lagi kepada Bam, dan Bam kembali mengaktifkan senjata ini. Di saat itu, roh dari Black Mars berkata bahwa dia kaget melihat Bam yang masih hidup dan dia juga sempat merasakan keberadaan Bam saat di lantai kematian. Yang berarti, memang roh dari Black Mars tidak mengetahui bahwa Bam masih hidup setelah lantai kedua. Dia hanya merasakan keberadaan Bam saat di lantai kematian. Kata-kata dari roh Black Mars ini menguatkan pendapat gue sebelumnya, bahwa Bamlah yang menghilangkan mantra saat roh itu memasuki tubuh Yuri, sebelum roh itu menyadari kedatangan Bam saat itu. Walaupun senjata ini memiliki rank yang tidak begitu tinggi, namun senjata ini memiliki kemampuan yang cukup luar biasa. Saat Yuri mengaktifkannya, senjata ini mampu membuat gelombang serangan yang sangat besar, bahkan dapat melukai tangan Evan Edrock cukup parah. Lalu, di stasiun terakhir, saat Bam terpojok melawan beberapa Ranker, Bam memikirkan untuk menusuk senjata ini ke dalam dirinya, sehingga senjata ini menyatu dan memberikan kekuatan yang hebat pada diri Bam. Sampai saat ini, Black Mars masih berada di dalam tubuh Bam. Namun karena Evankel meminta kepada Bam untuk tidak bergantung kepada kekuatan Black Mars dulu, sampai Arc Battle of Ness, Bam belum mengeluarkan senjata ini. Keempat, Green April. Seperti namanya, senjata ini memiliki tampilan berwarna hijau, berbeda dengan Black Mars. Green April memiliki bentuk seperti hook, atau saat diaktifkan memiliki bentuk seperti lasso atau cambuk. Bagi yang belum tahu apa itu hook itu merupakan senjata yang berbentuk seperti kail, memiliki lengkungan atau kaitan pada ujungnya. Seperti pada umumnya, senjata ini didesain untuk dapat mengurangi gesekan terhadap Shinsu, sehingga tidak sulit menggunakannya di kadar Shinsu yang tinggi. Pertama kali, senjata ini dianugerahi kepada anak jahat yang asli, sebelum dia melanggar aturan penting putri jahat, yaitu menikah dan mempunyai anak dari orang lain. Anak jahat membawa lari senjata tersebut untuk berusaha hidup normal dan bersembunyi. Namun, agak lama setelah itu, pasukan jahat mengetahui keberadaannya. Anak jahat yang saat itu sudah memiliki anak, menyuruh anaknya untuk lari dan membawa Green April tersebut. Sampai suatu saat, anak tersebut memakai nama ibunya untuk menaiki menara dan membawa Green April bersamanya. Berbeda dengan Black Mars, Green April yang dimiliki anak ini mau mengaktifkan senjata tersebut tanpa memilih gender yang menggunakannya. Roh dari Green April memiliki ciri-ciri berambut pendek dan berwarna hijau. Sebelumnya, roh dari Green April yang dinyalakan oleh anak memiliki ciri-ciri seperti monster. Namun sekarang sudah diperlihatkan bentuk asli dari roh Green April. Saat diaktifkan oleh anak, Green April mempunyai bentuk lebih besar dan seperti cambuk yang lebih besar. Lalu Green April bisa menimbulkan cabang-cabang dari senjatanya, yang menurut gua, senjata ini bagus untuk pertarungan jarak dekat maupun jarak jauh.
Sayangnya, senjata ini memiliki peringkat rank B dan jika diaktifkan akan memiliki tingkat yang hampir sama menyerupai rank A. Hampir sama seperti Black Mars, senjata ini juga sempat berpindah-pindah pemilik. Saat anak melawan Lopo Biaren, Ren mengambil Green April milik anak dan memberikannya kepada Endorsi untuk membunuh anak. Untungnya, Endorsi memihak kepada anak dan menukar Green April yang dia pegang dengan Black Mars yang ada pada anak. Mereka menyerang bersama menggunakan senjata 13 bulan tersebut, walaupun Ren bukanlah tandingan mereka, dan akhirnya mereka dikalahkan. Lalu Yuri datang dan membantu mereka, dan akhirnya Green April diambil oleh Yuriha. Walaupun Yuri memiliki 2 dari senjata 13 bulan, namun Yuri lebih suka bertarung dengan tidak menggunakan senjata, atau lebih suka menggunakan kekuatan fisiknya. Yuri pertama kali menggunakan Green April ini saat dia berada di lantai kematian, seperti yang dibilang sebelumnya. Yuri menggunakan kedua senjata 13 bulan ini karena senjata ini memiliki mantra yang kuat, untuk mengalahkan pasukan Helljoy yang saat itu tidak bisa mati karena mantra jiwa yang dibuat oleh Desa dan Deja. Berbeda dengan Roh Black Mars, roh dari Green April ini sempat memperingatkan Yuri. Jika seseorang yang tidak dipilih mengaktifkan 2 senjata bulan bersamaan, Yuri akan kehilangan kesadarannya dan akan menjadi gila. Selain itu, Green April juga sempat berkata bahwa hari itu akan tiba, saat dimana tuan mereka atau master akan muncul dan menyatukan semuanya. Nah, hal inilah yang akan kita bahas di akhir video. Setelah kejadian itu, Green April digunakan kembali oleh Yuriha. Saat arc stasiun terakhir, dilihat dari bentuk dan kekuatannya, sepertinya Yuri saat itu bisa menggunakan kemampuan dari Green April, yang berarti Yuri bisa mengaktifkannya. Seperti yang gue bilang, karena sifat dari roh Green April ini berbeda, karena itu dia tidak memilih orang untuk mau diaktifkan. Green April itu digunakan oleh Yuri untuk melawan dan membantu Bam yang sedang kabur dari Kalavan. Namun sayangnya, Kalavan dengan gampangnya menangkis serangan dari Green April tersebut. Sampai sekarang, senjata ini masih dipegang oleh Yuriha, dan informasi terakhir dari stasiun terakhir, Yuriha sedang meminta Jahat untuk meminta penjelasan mengenai apa yang terjadi selama ini. Gue berharap Yuri tidak mengalami kejadian seperti Ene Jahat. Selanjutnya yang kelima, Yellow Mei. Senjata ini belum pernah ditunjukkan bentuk dan ciri-cirinya, tapi dari namanya seharusnya senjata ini memiliki penampilan berwarna kuning. Senjata ini dimiliki oleh putri jahat yang bernama Kun Masyeni Jahat, salah satu high ranker yang memiliki peringkat top 100 dalam menara. Yellow Mei sendiri pernah dijadikan taruhan oleh Masyeni kepada Yuri dengan bertaruh Yellow Mei miliknya dengan Green April milik Yuri saat itu. Untuk taruhan apa yang diinginkan Masyeni mungkin akan gue bahas di lain video. Tapi kenapa Masyeni lebih memilih bertaruh dengan Green April dibanding Black Mars? Dugaan gue di sini, kemungkinan jika kita lihat kekuatan senjata ini berdasarkan urutan nama bulannya, karena Green April memiliki urutan nama setelah Black Mars, kemungkinan Green April mempunyai tingkat yang lebih tinggi dibanding Black Mars. Itu kenapa Masyeni lebih memilih Green April dibanding Black Mars. Lalu, walaupun Masyeni memiliki Yellow Mei, pada stasiun terakhir, Masyeni tidak mengeluarkan senjata tersebut untuk melawan Jin Sung Ha. Tapi kemungkinan besar, Yellow Mei akan dimunculkan pada arc Battle of Ness. Yang keenam, Luminous June, atau bisa disebut juga dengan Radiant June. Luminous June memiliki bentuk seperti pedang, berbeda dengan senjata 13 bulan lainnya. Dua di antara mereka tidak didesain untuk memperkecil gesekan terhadap Shinsu. Contohnya seperti Luminous June. Hanya dua yang berbentuk pedang di antara 13 senjata bulan, sehingga tidak bisa sembarangan putri yang bisa menggunakan senjata ini, karena akan kesulitan menggunakan di kadar Shinsu yang tinggi. Putri yang memiliki senjata ini adalah Alphit Jahar. Belum ada informasi lebih mengenai putri Alphit ini, entah dia berasal dari 10 keluarga agung atau bukan. Jika dilihat dari senjata yang didapatkannya, putri Alphit ini seharusnya memiliki kemampuan dalam berpedang, sehingga dia bisa menggunakan senjata tersebut dalam kadar Shinsu yang tinggi. Yang ketujuh, Indigo Julie. Sesuai namanya, seharusnya senjata ini memiliki penampilan berwarna ungu. Senjata ini dianugerahkan kepada Yuram atas pencapaiannya sebagai ranker dan kemampuannya yang luar biasa. Namun sayangnya, karena dalam suatu misi yang sulit, Yuram terpaksa mengaktifkan dua senjata bulan miliknya, yang sampai saat ini masih belum diketahui nama senjata satu lagi yang diaktifkan Yuram. Karena hal ini, dia menjadi hilang kesadaran dan terpaksa dibunuh oleh Garam demi memperbaiki nama keluarganya. Akhirnya senjata ini diambil oleh Garam dan sampai sekarang masih dipegang oleh Garam. Selanjutnya, yang ke-8, Blue August. Senjata satu ini dianugerahkan langsung kepada putri yang memiliki julukan sebagai Meiko Shark. Untuk informasi Yuram, Garam, dan Ene, kalian bisa nonton di video gue sebelumnya. Ke-9, Dark September. Sampai arc Battle of Ness ini masih belum diketahui pemilik dari senjata ini. Namun diperkirakan juga ini senjata yang diaktifkan oleh Yuram. Jika benar, kemungkinan senjata ini sekarang berada di tangan jahat kembali. Ke-10, Red October. Sama seperti Luminous June, senjata ini termasuk senjata kedua yang memiliki bentuk pedang.
Sehingga senjata ini dianugerahkan kepada putri yang berasal dari keluarga Arye, yaitu Arye Hegiperion Jahat. Karena berasal dari keluarga Arye, bukan hal yang sulit untuk putri ini menggunakan senjata ini dalam kadar Shinsu yang tinggi. Kemungkinan besar bentuk dari senjata ini ditunjukkan pada saat siluetnya melawan White. Kalian bisa lihat informasi ini di pembahasan video gue tentang White. Ke-11, Golden November. Satu-satunya senjata 13 bulan yang memiliki peringkat rank S di antara semuanya. Senjata ini dimiliki oleh Putri Adori Jahat selaku kepala militer kerajaan Jahat. Ke-12, Colorless December. Senjata yang dimiliki Putri Eurasia Ene Jahat. Senjata ini diperkirakan tampil dalam siluet bersama Eurasia Ene Jahat. Jika benar itu Colorless December, berarti senjata ini memiliki bentuk seperti jarum besar yang mempunyai aura pada senjatanya. Banyak yang berkata, sebenarnya senjata ini lebih kuat dibanding senjata 13 bulan lainnya. Oleh karena itu, senjata ini ikut disegel saat insiden Ene Jahat, yang berarti sampai sekarang pemilik senjata ini hanya Eurasia Ene Jahat. Pemikiran gue, jika Bam dan yang lainnya ingin meneruskan petualangan dan membuka lantai 135, mereka juga harus memiliki senjata ini, yang berarti kemungkinan besar akan ada saat di mana Eurasia Ene Jahat akan dibebaskan. Terakhir, ke-13, Rainbow Undecember. Satu-satunya senjata 13 bulan yang memiliki bentuk berupa inventory. Senjata ini belum pernah dimiliki oleh siapapun. Dalam cerita Tower of God, inventory memiliki beberapa jenis, seperti armor inventory atau arms inventory. Tapi karena ini berhubungan dengan senjata, kemungkinan besar senjata ini masuk dalam arms inventory. Arms inventory merupakan tempat para fisherman menaruh koleksi dari senjata mereka, sehingga dapat dibilang Rainbow Undecember merupakan inventory yang akan menyatukan ke-12 senjata bulan. Karena itu, diperkirakan putri yang berhasil mengumpulkan ke-12 senjata ini baru akan mendapatkan Rainbow Undecember. Sedikit keluar dari cerita, sebenarnya Xiu mendapatkan jumlah ke-13 bulan ini berdasarkan kalender lunar yang menghitung 1 tahun terdapat 13 bulan. Kalender ini memperhitungkan berdasarkan jumlah kotak pada punggung kura-kura. Nah, itulah informasi untuk sekarang mengenai senjata 13 bulan. Jika kalian mengingat adegan saat Yuri mengaktifkan Green April dan Black Mars bersamaan, di saat itulah roh dari Black Mars berkata bahwa mereka harus membuat para putri membenci dan bertarung satu sama lain, karena itu merupakan kutukan dari pria itu. Lalu Green April sempat mengatakan bahwa hari itu akan tiba saat dimana tuan mereka akan muncul dan menyatukan mereka. Tapi kalau kalian baca versi Inggrisnya, Green April menyebutkan tuan yang akan mengumpulkan mereka itu sebagai master. Jadi gua akan menyebutnya dengan master juga. Mari kita bahas yang satu ini. Kita bahas mulai dari perkataan Black Mars mengenai pria yang mengutuk mereka untuk membuat para putri saling bertarung dan membenci. Di sini gue yakin banget bahwa pria itu adalah Jahar. Karena Garam Jar juga pernah bilang bahwa Jahar membuat perjanjian dengan Rose senjata 13 bulan untuk menghalangi agar para putri tidak bisa mengumpulkan ke-13 senjata tersebut. Kita bisa bilang ini sebagai kutukan. Lalu kira-kira siapa master yang dimaksud oleh roh dari Green April? Pertama, kecurigaan ini ada pada karakter utama kita, yaitu Bam ke-25. Bisa dibilang, Bam mempunyai kemungkinan paling besar untuk menjadi master dari senjata 13 bulan. Kenapa? Kita lihat pada saat arc stasiun terakhir, Bam kedua kalinya berhasil mengaktifkan senjata ini. Lalu yang mengejutkan lagi, Bam menyerap langsung Black Mars dengan menusukkan ke tubuhnya. Dari sini mulai banyak muncul teori bahwa Bam merupakan master yang ditunggu oleh roh dari senjata 13 bulan. Gue menemukan satu teori yang sama muncul dari banyak orang, bahwa pada saat Jar membuat senjata 13 bulan, Arlen dan Vi mengambil satu senjata dan membawa kabur salah satu senjata dari 13 bulan, yaitu Rainbow Undecember. Lalu karena pengejaran itu, terpaksa Arlen melakukan suatu mantra yang membuat senjata ini masuk dan tersegel ke dalam tubuh Bam. Seperti yang gue bilang sebelumnya, bahwa Rainbow Undecember ini satu-satunya yang merupakan arm inventory. Kemungkinan, hanya orang yang berhasil mengumpulkan ke-12 senjata bulan baru akan mendapatkan Rainbow Undecember dan menyatukan semuanya ke dalam Rainbow Undecember tersebut. Lalu karena Bam mempunyai Rainbow Undecember dalam tubuhnya ini, membuat dia mampu memasukkan benda apapun ke dalam tubuhnya, termasuk senjata 13 bulan. Contohnya saat dia menyerap Black Mars. Teori inilah yang mendasari jika Bam merupakan master tersebut. Namun ini teori orang lain, bukan teori gua. Selain itu, ada lagi teori yang berkata, alasan Hedon menyuruh Yuri untuk memberikan Black Mars pertama kali ke Bam adalah kemungkinan Black Mars dulunya merupakan senjata 13 bulan yang akan diberikan oleh Jahat ke Vi, ayah dari Bam. Karena penampilan Vi yang serba hitam memiliki kemiripan dengan senjata Black Mars, sehingga Bam bisa mengaktifkan senjata tersebut. Tapi menurut gue bukan itu. Penjelasan gue mengenai teori ini, untuk teori Bam yang bisa menyerap kekuatan Black Mars dan tentang Rainbow Undecember, akan gue bahas di next video. Lalu kenapa Bam bisa mengaktifkan Black Mars? Sebenarnya jawabannya simpel, karena kita berkali-kali diberitahu kalau roh Black Mars mempunyai sifat pemilih dibanding roh yang lain. Contohnya Green April yang mau diaktifkan oleh anak Jahat, dan jika dilihat, Yuri berhasil mengaktifkan senjata ini untuk kedua kalinya.
Tapi Ro Blackbird berbeda, hanya mau diaktifkan oleh Bam karena dia tertarik pada wajah Bam dan sifat Bam. Ro ini sendiri yang mengakui saat season 1 dan arc pada stasiun terakhir. Jadi menurut gua, gak ada kaitannya Bam bisa mengaktifkan senjata ini dengan V. Malahan menurut gua, V lebih cocok untuk mendapatkan Dark September dibanding Black March. Jika memang benar, Bam merupakan master yang ditunggu-tunggu, bukannya seharusnya Ro dari Black March langsung menyadari dan berkata kalau Bam adalah master yang ditunggu. Lalu, kalau memang benar Bam adalah master yang ditunggu, apa mungkin jahat yang membenci dan membunuh Bam akan membuat Bam menjadi master yang akan mengumpulkan semua senjata ini? Sebenarnya jika dalam posisi jahat, mengutuk dan menjadikan Bam sebagai master dari senjata 13 bulan adalah rencana yang bagus. Karena jahat mengira master ini sudah mati, sehingga tidak akan ada lagi yang bisa mengumpulkan senjata tersebut. Tapi kalau kita lihat, jahat tidak kaget kalau Bam anak Arlen ini masih hidup. Jadi timbul keraguan di gua, kalau Bam bukanlah master yang ditunggu. Pendapat terakhir, jangan pernah lupakan senjata 13 bulan merupakan setengah bagian dari kunci lantai 135. Setengahnya ini dijadikan sebagai cincin yang dibagikan ke para pangeran dari distrik merah. Yang kita ketahui baru 2 orang yang pasti mempunyai cincin tersebut, Wang Nan, Karaka, dan satu lagi yang belum dipastikan yaitu cowok yang menyebut dirinya sebagai jenderal. Pendapat gua, mereka lah yang akan menjadi master dari senjata 13 bulan. Kunci teori gua di sini adalah saat Yuri sedang diambil alih tubuhnya oleh Ro dari senjata 13 bulan. Saat itu Heljo berkata bahwa ia akan menjadi seorang raja. Lalu Ro itu berkata, Heljo bukanlah raja yang ditunggu selama ini. Berarti bisa kita simpulkan bahwa master yang ditunggu adalah seorang yang akan menjadi raja. Nah, kuncinya di sini. Kita tahu bahwa seseorang yang mempunyai benih sebagai raja adalah Wang Nan. Bukan satu orang saja yang mengatakan begitu. Semua yang mengetahui Wang Nan memiliki cincin itu berkata Wang Nan memiliki benih seorang raja. Rachel pun pernah berkata kepada Wang Nan, jika semua pangeran berkumpul dan berhasil menaiki menara, pintu di dalam menara ini akan terbuka kembali. Kata-kata inilah yang membuat gue berpikir bahwa master dan raja yang ditunggu untuk menyatukan senjata 13 bulan dan membuka pintu kembali adalah mereka. Hal ini sangat mungkin, karena kita tahu Jar sendiri yang menutup lantai 135 dan tidak berencana menaiki menara kembali. Sehingga, karena alasan ini Jar membunuh semua pemilik dari cincin tersebut. Karena dikatakan bahwa merekalah kesalahan terburuk yang Jar pernah buat. Bukan hal yang aneh jika Jar menginginkan mereka mati dan terpisah, supaya mereka tidak bersatu untuk membuka pintu kembali. Lalu, kenapa mereka bisa ada? Pembahasan itu akan dibahas di lain video. Lalu jika kalian mengingat, prolog season 2 saat Yuri menemui Replicita jahat, dia terakhir berkata bahwa saat inilah mereka para pangeran jahat akan segera muncul. Lalu Xiu menulis dalam blognya bahwa yang dimaksud oleh Replicita ini adalah Wang Nan. Dan Replicita menyebut dengan kata mereka, yang berarti pangeran jahat ini lebih dari satu. Lalu kata-kata ini disebut juga saat Gusteng berbicara dengan seseorang di radio. Orang itu menanyakan ke Gusteng tentang siapa pangeran yang akan mendapatkan ujian terakhir, yang membuat hal ini saling berkaitan kepada Wang Nan. Tambahan sedikit informasi, jika nama Wang Nanja dibalik, sebenarnya dalam bahasa Korea memiliki arti akulah seorang pangeran. Terakhir, lalu kenapa bukan Bam yang dimaksud sebagai raja atau master yang ditunggu oleh Ro senjata 13 bulan? Rachel pernah berkata kepada Bam, bahwa tujuan Bam sebenarnya bukanlah menjadi pahlawan tapi untuk mengutuk menara ini. Walaupun wanita satu ini nggak bisa dipercaya mulutnya, tapi menurut gua, saat itu Rachel tidak sepenuhnya berbohong mengenai perkataannya. Jika memang para pangeran inilah yang akan membuka pintu dalam menara, tapi apakah mereka bisa melalui dan mengalahkan jahat yang mempunyai kontrak menjadi abadi? Nah, inilah tugas yang harus dilakukan oleh irregular yang tidak terikat dengan peraturan menara. Tambahan satu lagi, Green April pernah berkata, hanya orang terpilihlah yang bisa mengaktifkan 2 senjata bulan atau lebih. Yang berarti, nanti kita akan lihat orang yang ditunggu ini bisa mengaktifkan senjata bulan bersamaan. Jadi kesimpulannya, ada 2 kemungkinan raja atau master yang ditunggu oleh Ro senjata 13 bulan, yaitu Bam dan para pangeran jahat. Memang belum bisa dipastikan siapa di antara mereka. Namun gue sendiri lebih berpendapat pada para pangeran jahat atau para pemegang cincin yang bersimbol lambang jahat. Menurut gua, mereka adalah master yang ditunggu oleh Ro senjata 13 bulan ini. Oke, sekian pembahasan mengenai senjata 13 bulan. Semoga kalian suka atas pembahasan gua kali ini. Sorry jika masih ada kesalahan dan kekurangan. Tungguin terus update dan kelanjutan pembahasan di channel ini. See you on the next video. Bye-bye.